Maka dapat kita simpulkan bahwa garis K dan garis L memotong sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi tadi jika ingin mengetahui apakah dia berpotongan, harus kita cek dulu apakah dia sejajar, apakah dia tegak lurus. Kalau misalkan tidak, berarti dia adalah memotong. Oke, kita lanjutkan kepada contoh soal. Contoh soalnya di sini diketahui titik A 1,1, B negatif 3,1, C 2,2, dan D 2, negatif 3 pada bidang koordinat. Tentukan A, ruas garis yang menghubungkan dua titik sehingga tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian yang B, ruas garis yang menghubungkan dua titik sehingga tegak lurus dengan sumbu Y. Yang ketiga, ruas garis yang menghubungkan dua titik sehingga hanya memotong sumbu X. Yang keempat, ruas garis yang menghubungkan dua titik sehingga hanya memotong sumbu Y. Dan yang kelima, ruas garis yang menghubungkan dua titik sehingga memotong sumbu X dan juga Y. Jadi jika yang C dan D tadi ini dia hanya memotong salah satu, maka yang E ini dia memotong keduanya. Baiklah, langsung saja di sini yang pertama harus kita gambarkan terlebih dahulu koordinat titik A, B, C, dan D. Tadi yang A adalah 1,1 berarti di sini. Kemudian B negatif 3,1. Jadi ingat ya, X, Y, jadi X-nya dulu berarti. Kemudian C-nya 2,2, D-nya 2, negatif 3. Nah, sekarang kita hubungkan garis A ke B, B ke C, C ke D, kemudian D ke A, dan D ke B. Nah, sekarang kita jawab yang pertama. Garis yang menghubungkan dua titik sehingga tegak lurus dengan sumbu X. Tegak lurus berarti posisinya harus kayak gitu ya. Jadi kan ini sumbu X, jadi harus tegak lurus dengan sumbu X, berarti yang ini. Jadinya kan tadi sumbu X dan dia tegak lurus harus membentuk sudut 90 derajat. Maka garis yang menghubungkannya adalah garis C dan D. Ini ya, Ibu tuliskan di sini. Kemudian yang B, garis yang menghubungkan dua titik sehingga tegak lurus dengan sumbu Y. Sekarang kita lihat sumbu Y-nya yang mana, yang ini ya, nih sumbu Y. Nah, tegak lurus berarti dia harus mendatar ini. Ruas garisnya yang mendatar berarti adalah ruas garis ini, ya betul. Ruas garis AB. Nah, selanjutnya yang hanya memotong sumbu X. Sumbu X tadi yang ini yang hanya memotong. Nih ya, berarti garis AD. Ini kan dia berpotongan nih, ketemu di satu titik. Dan besarnya bukan 90 derajat, maka dia dikatakan berpotongan di sumbu X ya, hanya memotong sumbu X, berarti ruas garis AD. Kemudian hanya memotong sumbu Y. Sumbu Y tadi yang tegak lurus berarti adalah ruas garis, iya, ruas garis BC. Kemudian yang memotong keduanya, memotong sumbu X dan juga sumbu Y. Dia harus keduanya, dia harus memotong X dan juga memotong Y. Maka jelas ya, terlihat adalah garis BD. Nah, jadi gitu caranya. Semoga kalian bisa memahami terkait posisi garis terhadap garis sumbu. Ada 3 tadi. Yang pertama ada garis sejajar, ada garis tegak lurus, dan garis yang berpotongan. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.